Alkisah sudah hampir 5 tahun Peter menghabiskan waktunya di kamar, main game, maraton series, dan bermalas-malasan. Peter keluar rumah hanya saat dia masuk sekolah. Jiwa sosialnya sangat minus sampai-sampai dia tidak tahu beberapa nama tetangganya. Itu semua bukan tanpa sebab, karena sejak kelas 4 SD, orang tuanya bercerai. Bapaknya pergi entah kemana dan ia harus tinggal bersama ibu serta kakak laki-lakinya. Saat kelas 2 SMP, ibu Peter meninggal karena sakit keras. Tekanan demi tekanan yang dialami oleh Peter membuatnya menutup diri dari lingkungannya. Dan satu-satunya masa depan yang ada di kepala Peter adalah sebuah masa depan yang gelap dan suram. Ketika hari kelulusan SMA tiba, hari yang seharusnya penuh dengan kebahagiaan karena sudah menempuh suka duka selama 3 tahun belajar, Peter malah tidak merasakan apa-apa. Dia bahkan sedih karena selama 3 tahun lamanya dihabiskan tanpa sebuah makna atau arti yang penting. Dan yang lebih menyesalkan lagi, satu-satunya orang yang mengucapkan selamat atas kelulusan Peter hanyalah kakak kandungnya. Tidak ada satu teman pun yang peduli dengan Peter. Mereka sibuk dengan teman dekatnya masing-masing, sedangkan Peter, ya, dia tidak memiliki satu teman dekat pun di sisinya. Suatu malam, kakak Peter menghampiri Peter yang sedang berada di kamar. Ia memintanya untuk melanjutkan kuliah, namun Peter menolaknya. Peter mengatakan bahwa percuma dia kuliah, tidak akan ada yang berubah dalam hidup Peter. Misal Peter kuliah, ia hanya akan mengulangi pola yang sama ketika dia berada di SMA. Mendengar jawaban Peter, kakaknya pun menasihatinya. Itu memang benar, Peter. Kamu kuliah atau enggak, hidupmu juga enggak akan berubah. Makanya kamu enggak perlu mengubah hidupmu. Cukup ubah dirimu, Peter. Ubahlah kebiasaanmu dan lihat hasilnya. Di hidup ini enggak ada yang peduli sama penderitaan kita. Enggak ada yang peduli sama apa yang kita perjuangkan. Dan dari itu semua, orang lain cuma mau melihat hasilnya, Peter. Begitulah kenyataannya. Jadi daripada melihat ada atau tidaknya perubahan di hidupmu, lebih baik kamu melihat perubahan pada diri kamu. Kita memang enggak bisa mengubah dunia ini, Peter. Tapi kita masih bisa mengubah diri kita. Kakak yakin, Peter, kalau kamu bisa mengubah diri kamu, kamu akan melihat perubahan di hidupmu. Peter yang dari tadi mendengarkan nasihat kakaknya tidak mampu berkata apa-apa. Semalaman penuh dia terus memikirkan ucapan kakaknya, dan di malam itu juga akhirnya dia memutuskan untuk berubah. Peter berencana merubah dirinya dari segi fisik terlebih dahulu. Dia membuat planning yang cukup rapi untuk ia lakukan sebelum masuk ke bangku perkuliahan. Dia memiliki waktu kurang dari 3 bulan. Setiap harinya ia harus bangun pagi, push up 50 kali, sit up 50 kali, dan pull up 10 kali. Tentu pada awalnya ini hal yang cukup sulit bagi Peter. Mengganti kebiasaan lama bukanlah semudah membalikkan telapak tangan. Minggu pertama Peter lalui dengan rasa tertekan dan sangat putus asa. Minggu kedua ada hari di mana Peter melewatkan kebiasaan barunya. Minggu ketiga pun juga sama, dan bahkan tekanan yang dialami oleh Peter semakin tak terbendung. Dan ketika 1 bulan penuh ia lalui, Peter mulai berpikir bahwa dirinya sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkannya. Dia putus asa dan sangat ingin untuk menyerah. Ketika Peter melihat kaca, dia sadar bahwa dia tidak tampan, dia tidak kaya, dia tidak pandai bersosialisasi, dan dia sangat lemah. Pikirannya menyuruh Peter untuk berhenti dan memaksanya kembali pada kebiasaan lamanya. Di saat masa-masa putus asa tersebut, muncullah secerca harapan. Peter melihat sedikit perubahan pada lengannya. Yang pada awalnya lengan Peter hanya dipenuhi dengan lemak, sekarang lengan tersebut mulai terbentuk menjadi lengan yang indah dan sedikit lebih kuat. Dari hasil kecil yang dilihat Peter, ia mulai bersemangat lagi untuk melanjutkannya. 2 bulan telah ia lalui dan ia melihat perubahan pada fisiknya. Postur tubuh yang semakin terbentuk, tanpa sadar juga membentuk kepercayaan diri Peter. Dia mulai berani keluar rumah dan menyapa tetangganya. Memasuki bulan ketiga, kakaknya yang tahu usaha Peter membelikan Peter barbel untuk menambah semangatnya. Kemudian singkat cerita, ketika hari di mana Peter masuk kuliah pun akhirnya tiba. Peter masih belum bisa bersosialisasi dengan baik di kampusnya. Ia masih canggung dan malu untuk bisa akrab dengan teman-temannya, terutama dengan wanita. Apakah Peter berhasil mengubah hidupnya? Ya, dia gagal. Overthinking masih melekat di kepala Peter, tapi dari kerja keras Peter selama 3 bulan tersebut, paling tidak dia bukanlah Peter yang dulu lagi. Dia memang belum berhasil mengubah hidupnya, tapi sedikit demi sedikit dia berhasil mengubah dirinya. Peter sadar bahwa 3 bulan yang ia lalui merupakan langkah awal untuk Peter dapat berkembang lagi. Dia terus berusaha lebih keras untuk mencapai versi terbaiknya. Memang terasa sangat berat ketika kita dibenci oleh takdir. Seringkali hal tersebut membuat kita terpuruk dan merasa tidak mampu untuk melakukan banyak hal.
kita tidak punya harapan dan kehilangan arah tujuan. Semuanya terasa gelap dan tanpa kita sadari tiba-tiba kita telah menjadi sampah yang tidak berguna. Sampah yang hanya merepotkan dan menjadi beban bagi orang-orang di sekitar kita. Merepotkan orang tua, keluarga, saudara, teman, dan sebagainya. Tanpa sadar kita telah terjerumus dan terperangkap pada kebiasaan-kebiasaan buruk. Terjerumus pada lingkaran setan yang terkadang kita sendiri tidak pernah menginginkannya. Seperti halnya Peter, tekanan kehilangan orang tua secara tidak sadar membuat Peter masuk pada pola hidup yang tidak sehat. Tapi meskipun begitu bukan berarti kita tidak berdaya sama sekali. Kita memang tidak bisa mengendalikan hidup kita. Kita memang tidak bisa mengendalikan nasib kita, tapi paling tidak kita masih bisa mengendalikan diri kita. Kita masih bisa mengendalikan pikiran kita, ucapan, tingkah laku yang nantinya itu semua akan berdampak pada kehidupan kita, pada nasib kita. Kita tidak bisa mengendalikan respon orang lain terhadap kita, namun kita masih bisa mengendalikan respon kita terhadap mereka. Meskipun banyak hal penting telah menghilang dari hidup kita, kita masih memiliki satu hal yang lebih penting, yaitu diri kita sendiri. Dan bahkan ketika seseorang kehilangan diri mereka, suatu saat mereka masih punya kesempatan untuk menemukannya. Maka dari itu, love yourself teman-teman, cintailah diri kalian. Dengan cara apa? Merubah diri kita, merubah dari yang buruk menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik lagi. Seperti yang dikatakan kakak Peter, mungkin kita tidak bisa mengubah dunia, tapi kita masih diberikan kesempatan untuk mengubah diri kita. Tidak ada kata terlambat untuk memulainya. Dan meskipun usaha kita berujung pada kegagalan, akan selalu ada kesempatan untuk memperbaikinya. Satu hal yang perlu ditekankan ketika kita ingin berubah, yaitu jangan pernah menyerah dan jangan pernah putus asa. Karena jika sekali saja kita menyerah, kita akan kembali pada masa lalu kita. Kita akan kembali pada kebiasaan buruk kita. Jika diingat kembali, salah satu penyebab kita jatuh pada masa-masa yang kelam adalah saat kita menyerah pada takdir yang mempermainkan kita. Kita kalah dan berujung pada kegagalan. Ada kalanya kita memang harus bertarung melawan takdir. Kita tentunya boleh pasrah, tapi pasrah adalah kata yang disandangkan pada mereka yang sudah berusaha melawan takdirnya. Bukan hanya sekedar usaha-usaha kecil, melainkan usaha maksimal yang melampaui batasannya. Tapi pertanyaannya, apakah segampang itu? Apakah dengan memutuskan untuk berubah, kita bisa benar-benar berubah? Mari kita ibaratkan seorang prajurit yang akan melakukan perang. Saat perang telah dikumandangkan, para prajurit meninggalkan kenyamanan, anak mereka, istri, kerabat, hanya untuk sebuah tugas yang lebih besar. Jika seorang prajurit tidak memiliki tekad dan kemantapan yang kuat, ketangkasan dan ketangguhan dalam menghadapi kematiannya, kira-kira apakah mereka akan pergi berperang? Bahkan jika mereka sudah memiliki kemantapan, belum tentu dia akan menang dalam pertempurannya. Bahkan ketika pasukan mereka menang pun, belum tentu mereka kembali dengan selamat. Dan bahkan jika mereka berhasil kembali, terkadang keadaan mereka tidak seperti dulu lagi. Kehilangan anggota tubuh, cacat fisik, cacat mental, ataupun dan lainnya. Begitu juga dengan usaha kita. Terkadang untuk fokus pada suatu hal, kita perlu mengorbankan banyak kenyamanan. Dan meskipun usaha yang kita kerahkan ataupun pengorbanan yang kita lakukan sudah besar, ada waktu di mana itu semua terlihat sia-sia. Akan selalu ada pikiran yang menyuruh kita untuk menyerah. Mungkin kerja keras bisa mengalahkan orang yang berbakat, tapi bagaimana cara mengalahkan orang berbakat yang bekerja keras? Nah, seperti seni ketidakpedulian yang sudah kita bahas di video sebelumnya, satu hal yang perlu kita lakukan adalah mengabaikannya. Mengabaikan sesuatu yang tidak penting dan teruslah melangkah seperti yang dilakukan oleh Peter. Oke, mungkin itu saja pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Saya Bagas. Terima kasih. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I